Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema menang. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Terima kasih satu malam lagi sudah boleh kami lewati. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih bila saat ini Tuhan masih memberi kepada kami nafas kehidupan. Banyak hal boleh kami alami Tuhan dalam sepekan ini. Ada suka dan ada pula duka. Namun Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada bersama kami, menyertai kami dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Di masa-masa seperti ini Tuhan, Engkau tahu keadaan kami yang sedang sakit, kami yang sedang berduka, kami yang sedang memiliki masalah dalam kehidupan, kami yang sedang berjuang untuk dapat terus melangkah. Pegang tangan kami Tuhan, beri kami kekuatan. Dan saat ini Tuhan, buka telinga kami, buka hati dan pikiran kami, karena kami akan mendengarkan firman-Mu, agar menjadi terang dan pelita yang menuntun langkah hidup kami, yang dapat mengubah penderitaan kami menjadi sukacita, merubah ketakutan kami menjadi keberanian, mengubah kecemasan kami menjadi kekuatan. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap mendengarkan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ketika mendengar kata menang, yang ada di benak kita adalah perlombaan, pertandingan, atau kompetisi, yang kesemuanya itu selalu berkaitan dengan komitmen yang kuat, latihan keras, berjuang dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, menahan diri dari godaan yang bisa menyebabkan kekalahan. Semua upaya itu dilakukan supaya kita bisa menjadi pemenang. Melalui firman Tuhan hari ini, kita disemangati dan diajak untuk menang dalam pertandingan iman kita. Ayat hari ini adalah sebagian kecil dari nasihat dan penguatan Paulus bagi anak didiknya, yaitu Timotius. Banyak hal yang disampaikan oleh Paulus sebagai bekal agar Timotius dikuatkan untuk setia kepada Tuhan dan setia bersaksi. Pertandingan iman adalah situasi ketika iman kita diuji, ditandingkan dengan berbagai macam godaan dan cobaan. Lawan kita, si iblis, bisa menggunakan apapun dan siapapun untuk melemahkan iman kita kepada Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang besar. Mulai dari masalah ekonomi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, dan lain-lain bisa menjadi ajang pertandingan iman bagi kita. Pertandingan iman tidak selalu berbicara hal-hal yang besar, bahkan dalam hal-hal yang sederhana sekalipun, seperti contohnya bohong ketika belum hadir dalam suatu acara. Kita mengatakan sudah OTW, on the way, atau dalam perjalanan, padahal kita masih duduk-duduk santai di rumah. Dalam kebohongan yang kita anggap remeh ini,
ternyata kita sudah kalah dalam pertandingan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani masa pandemi COVID-19, ada begitu banyak tantangan iman. Salah satu contohnya adalah kita bisa memenangkan pertandingan iman, yaitu ketika kita menaati protokol kesehatan. Loh, apa hubungannya protokol kesehatan dengan pertandingan iman? Protokol kesehatan adalah salah satu perintah Tuhan yang kita lakukan dalam situasi saat ini sebagai wujud mengasihi sesama kita. Jadi, jika kita melakukan protokol kesehatan, artinya kita berhasil melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Artinya, kita memenangkan pertandingan iman kita. Memang, terkadang ada hal-hal yang membuat kita jengkel dalam masa pandemik seperti ini. Saat kita tertib melaksanakan PPKM, saat jalan-jalan utama kota ditutup, kita justru melihat berita di media adanya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tanpa sepengetahuan pihak imigrasi. Ada juga pemerintah yang tampak tidak tegas saat memberlakukan jam malam. Masih kita lihat di banyak tempat, banyak orang yang berkerumun, makan di warung, padahal aturannya sudah jelas, boleh membeli asal dibungkus. Keadaan-keadaan seperti ini justru membuat kita bingung dan mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menangani pandemik ini. Tetapi disinilah iman kita juga diuji. Apakah kita tetap mau menahan diri untuk tidak berlaku yang sama dengan orang lain? Berjuang, meskipun terkadang godaan untuk keluar rumah cukup besar, karena menahan diri untuk tidak keluar rumah pun merupakan sebuah bentuk kasih, di mana kita mengasihi orang-orang yang kita cintai dan mengasihi diri sendiri. Mari, Bapak, Ibu, dan saudara semua, di masa sulit ini kita tetap fokus, tetap berjuang memenangkan pertandingan iman, saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling memperhatikan kepada sesama sebagai bentuk menyaksikan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita memenangkan pertandingan-pertandingan iman dalam keseharian hidup kita. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.